Materi yang pertama ialah konflik dan faktor penyebabnya. Konflik adalah proses yang terjadi ketika tindakan satu orang mengganggu tindakan orang lain. Potensi konflik meningkat bila dua orang menjadi saling independen. Saat interaksi lebih sering terjadi dan mencakup lebih banyak aktivitas dan isu, ada lebih banyak peluang terjadinya perbedaan pendapat. Konflik bisa menimpa siapa saja, bahkan dalam persahabatan terbaik sekalipun, konflik tampaknya tak terhindarkan. Dalam sebuah studi, remaja diminta menulis catatan harian tentang interaksi sosial mereka, tentang termasuk konflik yang mereka alami. Selama 2 minggu, remaja itu melaporkan rata-rata 1 atau 2 konflik setiap hari. Konflik lebih sering terjadi dengan saudaranya, kemudian dengan orang tuanya, dan yang lebih jarang adalah dengan kawannya atau teman-temannya. Meskipun konflik bisa terjadi dalam hubungan antara karyawan dan supervisor, keluarga dan tetangga, antar kawan, namun kebanyakan riset meneliti konflik dalam pasangan perkawinan. Selanjutnya, faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah perbedaan antar individu. Setiap individu memiliki kepribadian, prinsip, atau pandangan hidup yang berbeda. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik jika tidak ada toleransi atau saling pengertian antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Setiap kelompok sosial memiliki kebudayaan yang berbeda, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku. Perbedaan kebudayaan dapat menimbulkan konflik jika tidak ada saling pengertian dan toleransi. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap individu dan kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Perbedaan kepentingan dapat menyebabkan persaingan dan konflik jika tidak ada kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, atau politik dapat menimbulkan konflik jika masyarakat tidak siap atau tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. 5. Ketidakadilan sosial. Kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial dapat memicu konflik jika tidak ada upaya untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Selain faktor-faktor di atas, ada juga faktor lain yang dapat memicu konflik sosial, seperti yang pertama, perbedaan agama. Perbedaan agama dapat menjadi pemicu konflik jika tidak ada toleransi dan saling pengertian antara pemeluk agama. Selanjutnya, perbedaan etnis. Perbedaan etnis dapat menjadi pemicu konflik jika ada diskriminasi atau prasangka terhadap suatu kelompok etnis. Selanjutnya, perbedaan ras. Perbedaan ras dapat menjadi pemicu konflik jika ada diskriminasi atau prasangka terhadap suatu kelompok ras. Yang terakhir, tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal, dapat memicu konflik dan membuat situasi menjadi semakin buruk. Saya akan melanjutkan materi dedekan saya, yaitu materi tentang dampak terjadinya konflik. Dampak positifnya yaitu pertama, memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas atau belum selesai ditelaah. Yang kedua, memaksa masyarakat beradaptasi dengan perubahan zaman dan penyesuaian norma serta nilai sosial. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok yang berselisih. Yang keempat, mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok karena masing-masing harus mengandalkan diri sendiri. Yang kelima, membantu menghidupkan kembali norma lama atau menciptakan norma baru untuk menikmati harmoni. Yang keenam, menjadi alat untuk mencapai keseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Yang ketujuh, memunculkan kompromi baru jika pihak yang berkonflik memiliki kekuatan seimbang. Yang kedelapan, mendorong perubahan sosial dan menghilangkan kesenjangan sosial serta ekonomi. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan organisasi dan motivasi mempertahankan nilai yang penting. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu dampak negatif konflik. Yang pertama yaitu merusak hubungan antara individu dan kelompok, menimbulkan kerusakan benda dan korban jiwa, dan mengubah kepribadian individu ke arah negatif. Selanjutnya itu menimbulkan dominasi kelompok yang menang atas yang kalah.
dan munculnya desentralisasi sosial dan perpecahan dan keresahan masyarakat. Dan yang selanjutnya itu timbulnya aksi balas dendam, kekerasan, dan rasa takut. Selanjutnya yaitu melumpuhkan roda perekonomian dan merusak sarana prasarana umum. Dan yang terakhir yaitu mengancam keamanan masyarakat dan merusak siklus sosial. Singkatnya, konflik sosial bisa membawa perubahan dan pembelajaran positif jika dikelola dengan baik, namun jika berpotensi menimbulkan kerusakan dan perpecahan jika tidak diselesaikan dengan tepat. Baik, sekian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pola penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu konsiliasi. Konsiliasi dilakukan melalui lembaga tertentu yang berlangsung melalui diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak yang berlawanan mengenai soal-soal yang dipertentangkan. Yang kedua yaitu mediasi. Mediasi merupakan pola penyelesaian konflik di mana pihak yang berkonflik mengundang pihak ketiga. Di sini pihak ketiga sebagai mediator atau penengah yang akan memberikan nasihat-nasihat dan pertimbangan mengenai bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik. Yang ketiga yaitu arbitrasi. Arbitrasi merupakan bentuk pengendalian konflik apabila mediasi tidak bisa menyelesaikan konflik, sehingga ditunjuk pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang keempat yaitu kompromi, yaitu bentuk penyelesaian konflik di mana pihak yang bertentangan saling mengurangi tuntutan sehingga tercipta suatu penyelesaian atas konflik yang terjadi. Yang kelima yaitu koersi, yaitu pola penyelesaian konflik yang dilakukan secara paksaan. Kondisi ini terjadi ketika pihak yang bertikai berada dalam keadaan lemah dan sebaliknya. Yang keenam yaitu toleransi. Toleransi merupakan pola pengendalian konflik di mana pihak yang bertentangan saling menahan diri untuk menghindari terjadinya perselisihan. Yang ketujuh yaitu stalemate. Merupakan akomodasi pihak yang bertentangan tidak mungkin maju atau mundur. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Yang kedelapan yaitu adjudikasi. Merupakan penyelesaian konflik atau sengketa di lembaga litigasi atau pengadilan. Cara ini merupakan penyelesaian konflik dengan pola resmi yaitu dengan menggunakan kekuatan negara. Yang kesembilan yaitu konversi, merupakan bentuk akomodasi yang sering dihubungkan dengan keagamaan, sehingga satu pihak yang bersengketa dapat menerima pandangan dari pihak lainnya. Yang nomor 10 yaitu displacement, merupakan bentuk akomodasi untuk menyelesaikan konflik dengan cara memindah perhatian pada objek baru secara bersama-sama dari pihak terkait. Konflik adalah gejala sosial yang timbul karena interaksi masyarakat. Semakin heterogen suatu masyarakat, maka hal ini akan menjadi pendukung terjadinya konflik karena perbedaan individu, budaya, kepentingan merupakan bahan sosial dan komunikasi. Yang ke-11 yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan proses pencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk menjamin agar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat benar-benar dipatuhi dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk oleh lembaga negara dan aparat penegak hukum. Strategi penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti lemahnya integritas aparat, tumpang tindih regulasi, ketimpangan akses keadilan, dan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penegakan hukum yang komprehensif. Yang pertama itu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
Kualitas dan profesionalitas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat menjadi fondasi utama. Strateginya mencakup yang pertama itu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman hukum. Selanjutnya, penguatan integritas, moral, etika profesi, termasuk melalui kode etik dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selanjutnya itu reformasi rekrutmen dan promosi berbasis merit untuk memastikan hanya individu yang kompeten dan berintegritas yang menduduki posisi strategis. Selanjutnya itu peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi aparat untuk mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Yang kedua itu ada penegakan hukum harus secara konsisten dan tidak diskriminatif, yaitu penegakan hukum harus adil dan tidak pilih kasih. Strateginya meliputi yang pertama itu penerapan asas kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan politik. Selanjutnya, standarisasi prosedur hukum agar tidak terjadi penafsiran ganda atau diskriminasi. Selanjutnya itu pembaruan regulasi untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat serta menutup celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggar hukum. Selanjutnya itu peningkatan kapasitas lembaga pembuat kebijakan hukum agar produk hukum yang dihasilkan responsif, jelas, dan operasional. Yang ketiga itu strateginya itu penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Transparansi dan pengawasan menjadi instrumen penting dalam mencegah penyimpangan. Strateginya itu mencakup yang pertama lembaga pengawasan internal dan eksternal yang independen seperti inspektorat, komisi yudisial, ombudsman, dan KPK. Itu yang pertama penerapan sistem audit, pelaporan dan pelacakan perkara secara terbuka. Seterusnya keterlibatan masyarakat sipil dan media sebagai kontrol sosial terhadap proses hukum yang sedang berlanjut. Selanjutnya sistem pelaporan pelanggaran yang melindungi pelapor. Yang keempat itu ada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah akan menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan itu meliputi yang pertama pendidikan hukum masyarakat atau legal education melalui sekolah, media, dan program penyuluhan hukum. Penguatan peran lembaga bantuan hukum agar kelompok masyarakat rentan bisa mengakses keadilan. Selanjutnya, mendorong masyarakat menjadi mitra dalam penegakan hukum, misalnya dengan pelaporan pelanggaran atau kerjasama dalam pemeliharaan keamanan lingkungan. Selanjutnya, peningkatan budaya hukum, itu perubahan sikap masyarakat dari hukum sebagai alat paksaan menjadi hukum sebagai kesadaran dan kebutuhan hidup bersama. Yang kelima itu strateginya pemanfaatan teknologi dan inovasi sistem. Era digital menuntut sistem hukum yang adaptif dan efisien. Strateginya itu meliputi yang pertama itu digitalisasi proses hukum seperti e-court, pengadilan elektronik, e-tilang, e-policing, dan sistem manajemen perkara berbasis digital. Selanjutnya, integritas data antara lembaga hukum, polisi, kejaksaan, pengadilan, lapas, agar penanganan kasus lebih cepat dan akurat. Seterusnya itu pengembangan artificial intelligence atau AI dalam sistem